Kapi Indonesia. Jadi kali ini kita kontennya di tempat burayak ya, yang ada di outdoor. Jadi kemarin di komen di video kita di YouTube. Jadi ini salah satu subscriber kita ya. Ada Devron Liner ya. Jadi mau tanya Mas, apakah yang outdoor kena air hujan nggak masalah? Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat menguras otak ya. Saya sendiri juga nggak tahu sebetulnya jawabannya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya Mas itu tadi ya, Devlon sopo mau. Jadi perawatan yang di outdoor memang rentang kalau terkena air hujan ya, pasti itu. Karena di outdoor ini cuman ada kasa buat melindungi dari matahari aja sebetulnya. Kalau dari air sih enggak. Jadi air hujan pasti masuk di penampungan bak yang ada di sini pastinya ya. Apalagi ini banyak burayak di sini. Apakah mati kalau kena air hujan? Jangan keburu ya, jangan keburu mengambil keputusan. Selama air hujan yang di daerah tempatku ini ya, masuk di tempat pembesaran burayaku ini, itu alhamdulillah nggak mati, nggak ada yang sakit dan nggak ada yang mati. Kenapa? Ya kita ini di dalam hobi, apalagi memelihara ikan ya. Jadi kita harus belajar lagi tentang mungkin biologi tentang kimia, biologi, kimia dan IPA pastinya. Jadi itu pastinya ada di circle-nya si ikan ya, yang kita setiap hari harus pelajari. Air ini gimana, perawatan ikan gimana, cara sirkulasi air gimana, itu pasti itu pasti. Kalau aku Mas ditanyain seperti itu, pastinya aku nggak ngerti apa-apa, goblok pastinya. Karena saya bodoh di masa-masa seperti itu untuk belajar. Tapi saya langsung praktek dan saya langsung kerjakan. Akhirnya juga ikan yang di sini kalau masalah kena air hujan aman bro. Yoi. Kenapa? Karena jadi setiap perawatan di ikan yang di outdoor ini ketika habis hujan ya, sehabis hujan itu, jadi kalau normal aja sebetulnya pH yang ada di bak-bak styrofoam atau di bak-bak yang hitam-hitam ini itu harusnya 8 ya, 8 kalau pH. Tapi ketika air hujan turun itu pasti pH-nya pasti turun langsung Pak. Jadi langsung 6, berapa gitu. Nah, itu yang membuat ikan itu pasti adaptasinya itu kaget gitu ya. Susah beradaptasi dan akhirnya mungkin dengan ikan yang kecil seperti ini mati. Tapi menurut saya salah. Menurut saya salah. Memang pH air yang dibutuhkan ikan yang sehat itu adalah 8. Tapi, bro, ini ikan-ikan yang daya tahan tubuhnya kalau kita taruh luar itu memang harus kuat ya, harus kuat. Jadi salah satu pencegahannya simpel. Lang air lang. Nyala no. Pencegahan biar ikannya nggak mati ketika si hujan turun ya. Jadi hujan ketika turun itu memang bahaya sekali ya. Apa yang kita lakukan? Pencegahannya. Kalau kita takut kalau ikan kita mati ketika pas hujan ya, di pagi harinya atau sore atau pagi waktu air hujan turun lah ya, kalian harus sirkulasi air yang ada di bak ini. Menurut saya ketika air kalian sirkulasi atau kalian kasih air baru, pH yang rendah tadi akan kembali normal ya, menurut saya. Jadi bukan langsung dari PDAM. Air ini ya, air yang saya keluarkan dari selang ini itu dari tandon. Tandon itu air endapan selama 2-3 hari dan ada oksigennya. Itu keren sekali. Jadi kalau kalian langsung masukkan ke sini, tes, it's okay. Jadi jangan langsung air dari PDAM. Kalau PDAM kalian api ya, PDAM kalian bagus ya nggak apa-apa. Cuman harus difilter, tetap harus difilter. Kasih filter yang 4 tabung itu biar kotoran-kotoran atau ada zat-zat kimia yang ada di air itu biar mati bro.
biar nggak ada, biar kesaring juga gitu. Jadi salah satu pencegahanku ketika hujan turun di tempat saya, kalau saya takut bahaya ikannya mati atau enggak nih, ini apa sih? Jadi saya kalau takut ya aku ganti airnya, bukan ganti ya, tapi disirkulasi, biarin penuh gini sampai airnya penuh dan dia keluar ya. Kalau ini styrofoam ya, di styrofoam itu ada lubang, jadi ketika dia airnya meluap ke atas, dia bakal keluar di sini, tapi yang paling jelas itu di sini. Nah, ini adalah bak penampungan untuk buraya yang di bak apa ini ya, bak air biasa gitu ya. Jadi setiap bak ini aku lubangin samping-sampingnya, ketika penuh dia bakal keluar. Simple bro. Air hujan pun seperti itu, nanti air hujan bakal keluar dengan sendirinya ketika airnya penuh ya. Nah, jadi simple seperti ini ya. Jadi jangan takut air hujan. Memang air hujan ini bahaya ya, asamnya tinggi pasti berimbas ke ikan karena pH-nya pasti turun langsung. Dan menurut saya pencegahannya yaitu ketika setelah hujan kalian sirkulasi aja airnya, jadi nggak usah diganti penuh gitu, diganti cuman 60% lah, 60%, sambil airnya dibiarkan seperti ini, nanti bakal pH-nya akan naik sendiri, jadi akan membuat si ikannya lebih nyaman lagi gitu ya. Jadi masalah untuk outdoor seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas, apakah di outdoor ini pakai aerator atau enggak? Iya, jadi di outdoor aku kasih aerator bro, nih tetap ada aerator. Kenapa? Ya menurut saya aerator ini karena kita merawat buraya ya, buraya itu butuh perawatan ekstra. Kalau kita nggak kasih nafas buatan, ya namanya manusia bro ya, kita takut gitu loh. Pasti ikannya akan susah bernafas karena ya dengan lingkupan segini aja ya menurut saya sih kurang gitu. Jadi aku tetap kasih aerator. Setiap bak ini ada aerator yang kepasang. Yes. Kalau yang di luar mungkin nggak pakai aerator ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sayang ikannya ya, saya sayang dengan buraya-buraya yang akan kita besarkan, ya aku kasih dia aerator biar dia merasa nyaman aja di sini. Biar mereka merasa nyaman dan nggak ada kendala apapun. Jadi seperti itu penanganan untuk sistem outdoor ketika air hujan turun. Nah, satu lagi, air hujan turun memang bahaya, tapi di tempat outdoorku aku kasih kasa seperti ini ya. Ini adalah cara salah satu menahan air langsung turun ke bak. Karena apa? Yang netes itu bakal pecah gitu. Dan di satu titik yang cembung itu dia akan turun airnya ke situ. Jadi air yang di sini itu cuman kayak nyiprat aja sebetulnya. Jadi nggak langsung masuk ke bak gitu. Ya masuk ke bak tapi yang cipratan bukan langsung air yang langsung turun ya. Jadi seperti itu. Pencegahanku banyak sekali sini kalau masalah air ya. Dan ya memang air ini memang salah satu yang dibutuhkan bener-bener sama ikannya ya. Harus bersih, harus sehat, harus gak ada apapun yang di air biar ikan kita jadinya sehat. Jadi cukup seperti itu ya perawatan outdoor ketika air hujan dan aerator ada atau enggak di kolam gapi.pvl seperti ini. So, terima kasih sudah memberi saran untuk mas-mas yang tadi yang komen. Kalian kalau pengen dibuatkan video apa ya, konten apa, langsung komen aja ke kita atau komen ke video baru yang kita keluarkan, langsung komen aja mau dibuatkan video seperti apa, nanti kita bakal bikinkan. Yoi. So, terima kasih sudah melihat video ini dan tetap semangat untuk breeder pemula Indonesia. Subscribe, nggak subscribe, sakar.